Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinusiana dari Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan memenuhi UAS mata kuliah Artificial Intelligence. Next. Dan saya mengambil materi pengenalan konsep pembelajaran mesin dan deep learning. Pengenalan. Penulis yakin istilah machine learning atau deep learning sudah tidak asing di telinga pembaca. Machine learning dan deep learning adalah salah satu materi kuliah pada jurusan teknik informatika atau ilmu komputer. Selain mengenal kedua istilah tersebut dari perkuliahan, pembaca mungkin mengenal istilah tersebut karena digunakan untuk pemasaran atau marketing. Sebagai permulaan, machine learning dan deep learning bukanlah kedua hal yang berbeda. Satu perlu diingat, deep learning adalah bagian dari machine learning. Machine learning sudah diaplikasikan pada banyak hal, baik untuk klasifikasi gambar, mobil tanpa pengemudi, klasifikasi berita, dan sebagainya. Bab ini menjelaskan konsep yang paling dasar dan utama machine learning. Next, kecerdasan buatan. Pada bagian pembukaan atau kata pengantar telah dijelaskan bahwa kami menganggap kamu memiliki pengetahuan dasar tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kami akan memberikan sedikit ikhtisar apa hubungan kecerdasan buatan dan machine learning. Saat pertama kali kamu mendengar istilah kecerdasan buatan, mungkin kamu akan terpikir robot yang memiliki raga fisik. Tetapi kecerdasan buatan tidak hanya terbatas pada sesuatu yang memiliki raga fisik. Raga fisik berguna untuk interaksi yang ramah bagi manusia, tidak mesti memiliki raga fisik. Kecerdasan buatan sesungguhnya adalah program-program yang memiliki bentuk matematis atau instruksi. Kita sebut sebagai agen. Next. Permasalahan utama bidang kecerdasan buatan terdiri dari 5, yaitu planning. Diberikan start state dan goal state, agen harus merencanakan sekuens aksi untuk merubah start state menjadi goal state. Contoh permasalahan planning adalah merencanakan rute perjalanan dari kota A ke kota B. Bisa jadi saat merencanakan sekuens aksi, ada kendala constraints yang harus dioptimasi. Nomor 2, representasi pengetahuan, yaitu merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk formal. Dengan representasi formal tersebut, kita dapat melakukan inferensi dengan operasi logika berbentuk simbolik, misal logika preposisi. Nomor 3, machine learning, yaitu teknik untuk melakukan inferensi terhadap data dengan pendekatan matematis. Inti machine learning adalah untuk membuat model atau matematis yang merefleksikan pola-pola data. Atau seiring kamu membaca buku ini, kamu akan lebih mengerti. Ini adalah bahasan utama buku ini pada abad ke-21 ini. Machine learning banyak memanfaatkan statistika dan aljabar linear. Number 4, multi-agen system, yaitu sistem yang memiliki banyak agen berinteraksi salah satu lain untuk menyelesaikan permasalahan. Agen satu mengerjakan suatu hal tertentu, kemudian bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar atau tidak dapat diselesaikan sendiri. Nomor 5, dan lain sebagainya, silakan mengacu pada topik konferensi Association for the Advancement of Artificial Intelligence AAAA. Next, ada intelligent agent. Agen kecerdasan memiliki 4 kategori berdasarkan kombinasi dimensi cara inferensi atau reasoning dan tipe kelakuan atau behavior. Kategori agen dapat dilihat pada gambar dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, kalian bisa dilihat di sini. Yang pertama ada acting rationally, yang kedua ada acting humanly, yang ketiga ada thinking rationally, dan yang terakhir thinking humanly. Acting humanly pada dimensi ini agen mampu bertingkah dan berinteraksi layaknya seperti manusia. Contoh terkenal untuk hal ini adalah Turing test. Tujuan dari Turing test adalah untuk mengevaluasi apakah suatu sistem mampu menipu manusia.
Disediakan seorang juri, kemudian juri berinteraksi dengan sesuatu di balik layar. Sesuatu di balik layar ini bisa jadi manusia atau program. Program dianggap mampu bertingkah atau berinteraksi seperti layaknya manusia apabila juri tidak dapat menandakan ia sedang berkomunikasi dengan manusia atau program. Acting rationally. Pada dimensi ini, agen mampu bertingkah dengan optimal. Tindakan optimal belum tentu menyerupai tindakan manusia, karena tindakan manusia belum tentu optimal. Misalnya, agen yang mampu memiliki rute terpendek dari suatu kota A ke kota B untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sebagai manusia. Bisa saja kita mencari jalan sesuka hati. Next, thinking humanly. Pada dimensi ini, agen mampu berpikir seperti manusia dalam segi kognitif. Mampu mengerti apa itu kesedihan atau kesenangan. Dapat dibilang meniru bagaimana proses berpikir di otak terjadi atau pemodelan otak. Nomor 4, thinking rationally. Pada dimensi ini, agen mampu berpikir secara rasional, sederhananya sesuai dengan konsep logika matematika. Thinking humanly lebih kecenderung pada pemodelan kognitif secara umum. Sementara dimensi thinking rationally cenderung pada pemodelan proses berpikir dengan prinsip optimalisasi. Apa yang harus dilakukan agar hasil optimal? Next. Nah, di sini ada gambarnya agen vs instrument. Dari perception ke agen, lalu ke actions, dan terakhir environment. Konsep belajar. Bayangkan kamu berada di suatu negara asing. Kamu tidak tahu normal yang ada di negara tersebut. Apa yang kamu lakukan agar bisa menjadi orang normal di negara tersebut? Tentunya kamu harus belajar. Kamu mengamati bagaimana orang bertingkah laku di negara tersebut dan perlahan-lahan mengerti norma yang berlaku. Belajar adalah usaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. 6. Pelajaran adalah proses cara pembuatan atau menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Akan tetapi, pada machine learning, yang menjadi sistem bukanlah makhluk hidup, tapi mesin. Definisi sebelumnya mungkin sedikit abstrak. Kita harus mengonversi definisi tersebut sebagai definisi operasional atau bentuk komputasi. Secara operasional, belajar adalah perubahan tingkah laku berdasarkan pengalaman atau event or data. Belajar adalah perubahan tingkah laku berdasarkan data untuk menjadi lebih baik. Pada konteks machine learning, belajar adalah menyelesaikan konfigurasi parameter atau tingkah laku terhadap unity function sebagai dengan data atau lingkungan. Next, di sini ada statistical learning theory. Pada masa sekarang ini data bertebaran sangat banyak di mana-mana. Pemrosesan data secara manual tentu adalah hal yang kurang bijaksana. Beberapa prosesan data yang dilakukan seperti kategorisi teks berita, peringkasan dokumen, ekstraksi informal atau menjadi subjek, objek, dan relasi di antara keduanya pada teks. Dan di sini ada ilustrasi makanan pesta yang pertama. Populasinya dan sampel. Dan ini itu si makanan pesta kedua. Training, validation, test set. Training adalah proses konstruksi model dan testing adalah proses menguji kinerja model pembelajaran. Dataset adalah kumpulan data atau sampel statistik. Sampel ini adalah data yang kita gunakan untuk membuat model maupun mengevaluasi model machine learning umumnya. Dataset dibagi menjadi 3 jenis dan tidak beririsan. Suatu sampel pada himpunan tertentu tidak muncul pada himpunan lainnya. Yang pertama, training set adalah himpunan data yang digunakan untuk melatih atau membangun model. Pada buku ini, istilah training data atau set mengacu pada training set.
Nomor 2, development set atau validation set adalah himpunan data yang digunakan untuk mengoptimasi saat melatih model. Model dilatih menggunakan training set dan pada umumnya kinerja saat latihan diuji dan validation. Hal ini berguna untuk generasi atau agar model mampu mengenali pola secara generik. Pada buku ini, istilah development dan validation data atau set mengacu pada hal yang sama. Nomor 3, testing set adalah himpunan data yang digunakan untuk menguji model setelah proses latihan selesai. Pada buku ini, istilah testing data atau set atau test set mengacu pada testing set. Perlu kamu tekankan, testing set adalah unsigned data, artinya model dan manusia tidak boleh melihat sampel ini saat proses latihan. Banyak orang yang tergoda untuk melihat testing set saat proses pelatihan, walaupun itu adalah tingkah laku yang buruk karena menyebabkan bias. Next, ada supervised learning. Supervised learning adalah pembelajaran terarah atau terawasi, artinya pada pembelajaran ini ada guru yang mengajar atau mengarahkan dan siswa yang diajar. Kita di sini berperan sebagai guru, kemudian mesin berperan sebagai siswa. Ilustrasi seseorang guru menuliskan angka di papan 8, 6, dan 2 sebagai contoh untuk siswanya. Kemudian gurunya memberikan cara membaca yang benar untuk masing-masing angka. Contoh angka mengembangkan input, kemudian cara membaca melambangkan desired output atau sering disebut goal star. Di sini ada contoh gambarnya. Superset learning. Next, learning parameters. Proses belajar yaitu mengoptimalkan disebut sebagai training. Semakin kamu membaca buku ini, konsep ini akan menjadi semakin jelas. Proses training bertujuan untuk mengoptimasi PYX melalui PYXW. Proses pembelajaran bertujuan untuk mengubah W sedemikian sehingga PYXW mirip dengan XYX. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Next, ada semi supervised learning. Semi supervised learning mirip dengan supervised learning. Bedanya pada konsep pembelaan data, pada supervised learning ada guru yang harus membuat kunci jawaban input or output. Sedangkan pada semi supervised learning tidak ada kunci jawaban eksplisit yang harus dibuat guru. Kunci jawaban ini dapat diperoleh secara otomatis atau misal dari hasil clustering. Pada kategori pembelajaran ini umumnya kita hanya memiliki sedikit data. Kita kemudian menciptakan data tambahan baik menggunakan supervised ataupun supervised learning. Kemudian membuat model pembelajaran dari data tambahan tersebut. Nah, di sini ada gambarnya unsupervised learning. Ini sebelum clustering, masih berantakan, dan hasil clusteringnya sangat rapi. Proses belajar, seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, pada supervised maupun unsupervised learning, kita ingin mengatasi sesuatu dengan teknik machine learning. Kerja model pembelajaran berubah-ubah sesuai dengan parameter W atau parameter pembelajaran. Kerja model diukur oleh fungsi tujuan atau unity function saat latihan. Performance measure saat melakukan prediksi, yaitu mengoptimalkan nilai fungsi tertentu. Misalnya mengoptimalkan nilai error atau dijelaskan kemudian secara intuitif. Learning macam mirip seperti saat manusia belajar. Kita awalnya membuat banyak kesalahan, tetapi kita mengetahui atau diberitahu mana yang benar. Untuk itu kita menyesuaikan diri secara perlahan agar menjadi benar atau iteratif. Ini yang juga dilakukan learning macam, yaitu mengubah parameter W untuk mengoptimalkan suatu fungsi tujuan. Akan tetapi macam learning membuktikan sangat banyak data, sementara manusia dapat belajar dengan contoh yang sedikit. Perhatikan dengan adanya parameter W, kalau mungkin akan menganggap bahwa teknik machine learning adalah fungsi pragmatik. Sebenarnya ada juga algoritma machine learning non-pragmatik, tetapi algoritma pragmatik ya lebih sering digunakan di masa buku ini ditulis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.